Ketika kita turun ke masyarakat, tidak ada masyarakatnya apa ide dan gagasan untuk kemaslahatan masyarakat. Tapi berapa mau ngasih uang? Halo sahabat-sahabat Study Policy Center dimanapun berada. Semoga sahabat ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center, kita kembali lagi membahas tentang Study Policy Center ini mengenai pembelajaran kebijakan ya, pembelajaran regulasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita sama-sama belajar, tidak ada hal-hal yang sifatnya harus mengikuti apa yang sekarang berkembang atau yang sekarang kita bicarakan di saat ini begitu ya. Di samping saya sekarang sudah ada Kang Heri. Kang Heri beliau penggiat sosial, banyak kegiatan-kegiatan di organisasi begitu. Nanti bisa bercerita lah Kang Heri sendiri begitu ya kepada sahabat-sahabat untuk minimal memotivasi untuk kegiatan-kegiatan sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center. Keuntungannya sih banyak gitu ya untuk belajar berorganisasi, mengenal organisasi, tujuan organisasi, termasuk menjadi pribadi-pribadi yang memang siap untuk terjun di masyarakat begitu. Sebelum saya menyapa Kang Heri begitu, saya mau nyapa dulu sahabat-sahabat yang ada di Cianjur ya, Cianjur, Karawang, Purwakarta. Mudah-mudahan sahabat-sahabat SPC semuanya sehat-sehat. Tehilap oke ke orang Bandung, begitu ya, Bandung, Jawa Barat lah gitu ya khususnya. Mudah-mudahan semuanya juga ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sahabat-sahabat juga bisa berkontribusi di channel ini dengan cara memberikan komentar di bawah layar begitu. Silakan berkomentar tentang bagaimana teman-teman bisa bercerita tentang pengalaman berorganisasinya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita langsung saja nih dengan Kang Heri. Kang Heri itu siapa nih kepanjangannya ya? Kang Heri apa gitu? Heri Richardi. Heri Richardi. Yeah. Kang Heri Richardi ini beliau lahir di Bandung ya kan? Lahir di Bandung, besar di Bandung. Nah, mungkin teman-teman sahabat Study Policy Center juga pengen mengenal Kang Heri lebih dalam lagi tentang pengalaman-pengalaman organisasinya, Kang. Begitu, Kang Heri teh dulu berkiprahnya di organisasi apa saja sih sebetulnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Hatur nuhun Kang Alam. Pada saat ini kita bisa berjumpa di podcast Alam Mahardika Study Policy Center. Pertama-tama perkenalkan, saya Heri Richardi. Saya lahir di Bandung 6 Mei 1967. Saya kecil di Bandung, saya remaja di Bandung, saya besar di Bandung. Jadi Pituin Bandung. Bandung. Kalau sekolah saya terakhir SMA di SMA Sumatera 40. SMA Sumatera 40. Sumatera 40. Saya sempat meneruskan di Unpas, terus kemarin terakhir di STAI, Sekolah Tinggi
agama Islam Sabili. Sabili. Oh, iya. Sabili. Mungkin kalau pengalaman organisasi dari Ya gimana Kang? kecil memang saya senang berorganisasi. Dari kecil? Dari kecil. Dari usia berapa Senang kira-kira? dari SMA saya Oh, sudah SMA. mengumpulkan teman-teman sekolah untuk giat olahraga yaitu main bola. Main Oh. bola. Sampai karena orang tua saya waktu itu salah satu pimpinan Kosgoro di Jawa Barat, dibuatlah ini anak-anak SMA ini Kosgoro Sport Club. Kosgoro Sport Club ya, Sport Club. Jadi giatnya teh main bola Oh gitu. Ya, jadi sudah dari kecil memang. Kayaknya bobotoh juga lah ya. Wah, bobotoh pisan sebelum ada belum ada Viking, bomber segala macam. Dulu masih kamu udah bobotoh Persib gitu. Dulu bobotoh Persib. Masih manual lah dulu. Ya, masih manual. Masih manual di menjadi supporter Persib. Jadi memang senang sekali dan nurun sekarang tuh ke anak saya. Senang sekali bola. Bolanya. Bola. Dan juga senang berorganisasi. Memang anak ini masih generasi Z dan masih belajar berorganisasi. Sekarang lagi jadi ketua Karang Taruna di tingkat RT. Di daerah Cipadas. Itu SMP, SMA sekarang? Kuliah. Oh, udah kuliah. Udah Karang Taruna. Terus aktif juga di himpunan mahasiswa. Betul. Kuliah di Politeknik Negeri Bandung, Polban. Oh, Polban. Di Polban. Ambil teknik sipil. Teknik sipil di Polban ya? Di Polban. Putra ke terakhir? Kebetulan tunggal. Oh, satu-satunya. Satu-satunya. Dari situ terus saya karena memang nggak tahu ada turunan mungkinnya senang berorganisasi, aktivis. Karena hanya memang saya lebih banyak dulu tuh dicetak tuh di Kosgoro. Organisasinya di Kosgoro. Kalau dulu kan Kosgoro itu salah satu pendiri Golkar. Betul. Dulu Kosgoro MKGR Soksi dulu kan. Betul. Salah satu pendiri Golkar. Nah, disitulah saya banyak diterpa berorganisasi di Kosgoro. Betul. Mulai dari gerakan mahasiswa, generasi muda Kosgoro, sampai di LBH Kosgoro, LBPH ya, Kosgoro itu Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum Kosgoro, sampai di PDK-nya kebetulan. Kalau sekarang, pasca dualisme di Kosgoro, ada satu Kosgoro yang berafiliasi ke Golkar dan yang satu yang dipimpin oleh Mas Hayono Isman. Ini kan menjadikan Kosgoro independen. Maksudnya independen sama yang masuk ke Golkar? Ya, yang afiliasi. Ada yang berpartai praktis? Ya, berafiliasi ke Golkar. Ada yang independen. Maksudnya independen gimana? Independen. Jadi seperti ormas pemuda Pancasila, seperti ormas lain. Ya. Jadi tidak berafiliasi ke salah satu partai. Jadi bukan saya partai. Gitu. Jadi independen aja. Independen. Di situ ada dari berbagai partai, pengurus juga ada. Oh, gitu. Di Kosgoro yang di bawah pimpinan Mas Hayono Isman. Ya. Gitu. Jadi setelah dari situ 2006 saya masuk kepada politik praktis. 2006 saya waktu itu masuk di Partai Hanura. 2006 masuk Partai Hanura. Ya, waktu saya menjadi wakil ketua di Kota Bandung. Wakil ketua Kota Bandung. Di Kota Bandung.
setelah sekian periode, terus saya naik ke tingkat provinsi. Terakhir saya menjadi wakil ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat. Provinsi. Itu berapa tahun di provinsi sama yang di kota itu berapa tahun? Kalau itu kalau nggak salah dua periode gitu ya. Oh, ya, 10 tahun lah katakan begitu. 10 tahun lah. Gitu. Karena ya sampai terakhir kemarin saya memutuskan untuk mencalonkan di partai yang berbeda. Itu tuh hampir 17 tahun lah. Desember ini usia Hanura tuh 17 tahun. Usia Partai Hanura di bulan Desember. Jadi itulah perjalanan. Terus saya juga di organisasi lain. Saya menjadi ketua angkutan sewa khusus Organda Jawa Barat. Angkutan khusus? Sewa khusus. Angkutan sewa khusus? Ya, Organda Jawa Barat. Maksudnya gimana itu? Angkutan sewa khusus itu seperti ini, taksi, Grab, taksi online. Taksi online. Okay. Taksi online seperti Grab, Gojek, Gokar, yang roda 4. Betul. Yang roda 4 karena ya sudah diatur dalam undang-undang tuh baru sampai ke roda 3. Undang-undang tentang lalu lintas. Nah, roda 3 tuh seperti apa dulu mah bemo atau bajai gitu kan. Terus saya juga menjadi Majelis Pertimbangan Organisasi Kosgoro Kota Bandung. Tahun berapa itu? Itu periode sekarang ya, periode tahun berapa saya lupa lagi itu SK-nya itu sampai 2024 mungkin ya. Oh, maksudnya sekarang masih berlangsung? Masih berlangsung. Sekarang itu jadi penasehat? Ya, penasehat. Kalau di Kosgoro itu Majelis Pertimbangan Organisasi. Majelis Pertimbangan Organisasi Kosgoro Kota Bandung. Kota Bandung. Ya, Kota Bandung. Terus menjadi Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Baladika Adiaksa Nusantara Kota Bandung. Itu apa? Bergerak di bidang apa tuh? Itu lebih kepada social control. Social control. Ya, social advokasi kah atau kita lebih kepada social control mengenai tahapan-tahapan di mana ada penyimpangan gitu kan. Penyimpangan kebijakan. Kebijakan. Oh, ya. Oke. Jadi pemerhati regulasi yang sekarang. Regulasi. Pemerhati regulasi. Ya seperti DPRD lah melakukan pengawasan. Pengawasan, tapi ini lingkupnya masyarakat. Ya. Berangkatnya dari masyarakat. Gitu. Karena memang kita sebetulnya masyarakat sendiri juga berhak melakukan pengawasan terhadap ini. Tapi karena kan banyak juga masyarakat yang belum mengerti atau tidak mau mengerti atau tidak masa bodoh lah. Masa bodoh guys pusing berarti kan gitu. Bakat iku pusing gitu. Bakat iku pusing berarti masa bodoh tinggalkan. Nah itulah sama apa. Betul. Ya akhirnya kan diwadahi oleh LSM, Ormas sebagai wadah penyalur lah. Ya. Wadah penyalur. Ya. Jadi kalau itulah mungkin sedikit organisasi yang sedang saya pegang saat ini. Dan berapa bulan ke belakang ketika pencalekan saya mencoba angin segar dengan arah yang baru untuk melakukan perubahan. Saya berapa bulan ke belakang tuh mencalonkan dari Partai Gelora. Jadi sekarang tidak di Hanura lagi?
Tidak di Hanura lagi, sekarang di Gelora. Di Partai Gelora. Partai Gelora. Partai Gelora. Partai baru ya, Kang? Partai baru yang saya lihat ini sangat punya harapan untuk perubahan di Indonesia. Apa sih yang dicita-citakan jadi perubahan gitu? Apa yang terbersit gitu di? Di sinilah mungkin ketika saya melakukan suatu langkah politik, saya kenapa mengambil di Partai Gelora, karena di situ saya melihat seorang pimpinan yang masih punya ideal, masih punya idealisme untuk melakukan perubahan-perubahan di negeri ini. Karena bagaimanapun ketika sudah kehilangan orang-orang ideal nih, ya bagaimana ya, itu kan jati diri. Saat ini kan kita ibarat kehilangan jati diri bangsa lah, kehilangan jati diri bangsa, karena sudah hilanglah idealismenya itu. Nah, disinilah makanya kita ingin merubah segala sistem yang sudah salah, termasuk dalam sistem politik, sistem kampanye, sistem birokrasi. Ya kita kalau mau jujur tuh ya sistem lah yang harus kita rubah. Dan harus adalah di dalam sistem itu orang-orang yang ideal, yang masih punya jati diri ingin melakukan suatu perubahan sistem untuk kemaslahatan masyarakat lebih baik. Itu kan. Nah, disinilah ada beberapa yang saya mungkin kurang setuju ya dalam sistem kampanye atau sistem politik. Tidak setujunya? Tidak setujunya ya. Yang ada sekarang kan pemilu ini transaksional. Pemilu transaksional. Di mana pemilu ini kan ngadu uang, ngadu duit. Bukan mengadu ide dan gagasan. Ketika kita turun ke masyarakat, tidak ada masyarakatnya ide dan gagasan untuk kemaslahatan masyarakat. Tapi berapa mau ngasih uang? Nah, inilah bukan kita tidak mau ngasih uang. Nah, ini kan pragmatisnya masyarakat kan. Karena apa? Karena sistem yang sudah salah. Sistemnya sudah salah menurut Kang? Ya, menurut saya sudah salah sistem. Coba yang ada sekarang kan ngadu uang, ngadu popularitas. Artis yang puluhan tahun dia hanya bergelut dalam dunia seni, hiburan, tahu-tahu jadi pejabat politik. Apa yang dibawa misinya mereka ke parlemen misalkan? Nah itulah. Nah ini kan banyak istilahnya yang terjadi sekarang. Ketika mereka terpilih, naon sih tugas DPR teh? Nah, berarti kan tidak dipersiapkan. Artinya partai tidak memberikan pemberian pelajaran atau ya pengkaderan tentang politik, tentang legislatif itu apa ya. Misalkan. Nah itulah hal-hal yang mungkin
mari kita sama-sama, karena memang tidak bisa instan sekaligus ya kita untuk merubah ini. Karena memang ada beberapa tahapan atau beberapa waktulah kita untuk merubah semua ini, tapi semuanya akan bisa. Kalau bicara soal proporsional terbuka, ini saya sangat setuju. Jadi pemilihan langsung oleh rakyat, saya sangat setuju karena disinilah terbukanya keran demokrasi. Makanya di sini masih banyak yang harus ada pemahaman politik. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan oleh Gen Z. Generasi pada saat ini. Nah, generasi yang pada saat ini, yang mana 2024 tuh ada sekitar 50 atau 60% tuh pemilih itu Gen Z inilah. Gen Z, milenial. 60%? Hampir 60%. Oke. Karena kalau kolonial tuh kan nggak tahu 2024 masih ada waktu nggak untuk nyoblos? Kolonial deh gitu. Kolonial kan gitu. Nah inilah mudah-mudahan saya memberikan satu pandangan untuk generasi-generasi penerus, generasi penerus bahwa ada beberapa hal yang yuk kita sama-sama merubah. Karena begini, kalau bicara politik kita harus sepakati dulu bahwa politik adalah seni. Politik bukan sesuatu yang jahat, tapi suatu seni. Dan partai politik itu menjadi garda terdepan pilar demokrasi. Partai politik, di mana kita akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bagaimana mensejahterakan masyarakat. Disitulah melalui partai politik sebagai pilar demokrasi untuk memperjuangkannya. Nah, yang sekarang kan yang ada di masyarakat umum nih, tukang ngabohong politik. Anu jahat politik, padahal politik itu seni, seni berjuang, seni berdemokrasi. Nah, maka saya sarankan kepada generasi Z atau milenial, kalian tuh jangan buta politik. Bagaimana Anda bisa mensejahterakan masyarakat ketika Anda buta politik? Karena yang akan merubah tuh kebijakan politik, merubah naik turunnya BBM, merubah naik turunnya sembako, terus anak-anak jalanan, itu semua ada di kebijakan politik. Makanya janganlah buta politik. Karena politik itu bukan sesuatu yang jahat. Bukan sesuatu yang jahat. Oke, Kang Heri, ini semakin hangat nih ya, Kang. Saya juga banyak informasi, banyak belajar begitu ya per hari ini, sahabat-sahabat Alam Mahardika Policy Center. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya menarik tentang beliau sebagai aktivis organisasi kemasyarakatan begitu ya. Banyak yang diperhatikan dari kebijakan-kebijakan publik di Kota Bandung maupun di skupnya provinsi begitu ya. Apa mungkin di pusat juga bisa begitu. Kang Heri ini memang pemerhati kebijakan-kebijakan publik itu. Jadi sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan Kang Heri, saya ada informasi untuk sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center.
hari ini kita sedang membuka lowongan kerja atau membuka studi ke Jepang begitu ya. Bagi siapa yang ingin berpengalaman kerja ke Jepang, berpengalaman berpendidikan di Jepang, itu bisa menghubungi adminnya Study Policy Center yang ada di deskripsi. Silakan hubungi nomor tersebut. Bagaimana caranya bekerja di Jepang, bagaimana cara studi di Jepang begitu. Tentunya untuk yang mau kerja ini dari level fresh graduate-nya keluaran SMA atau SMK atau MAN apapun begitu ya jurusannya boleh termasuk perguruan tinggi ya teknik gitu ya itu bisa untuk melamar pekerjaan di Jepang. Termasuk kalau misalkan yang lulusan SMA mau sambil kuliah, mau sambil belajar di sana, sambil mau ikut kerja juga tidak masalah. Begitu itu boleh untuk sahabat-sahabat SPC yang ada di Bandung maupun Jawa Barat bisa menghubungi admin kami untuk bisa studi di Jepang maupun kerja di Jepang. Dan itu menarik menurut kami supaya teman-teman bisa melek dunia pendidikan di sana, dunia pekerjaan di sana. Oke, selanjutnya saya ingin sapa dulu nih untuk teman-teman sahabat yang ada di Bekasi gitu ya, Tangerang gitu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua pada sehat-sehat semua. Yang ada di Soreang gitu ya, Soreang, Kopo gitu ya, Bandung, Cicalengka, Ranca Ekek, Nagrek, Garut gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman sahabat semua selalu Allah Subhanahu wa taala sehatkan. Saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat pejuang keluarga begitu ya. Sahabat-sahabat ojek online dimanapun berada, terus yang lagi berdagang pada saat ini begitu. Dagang naon lah gitu ya. Yang penting halal, berkah untuk keluarganya begitu. Supaya hari ini dagangannya laris, orderan ojeknya banyak begitu ya. Baik sahabat-sahabat SPC dimanapun berada, kita lanjutkan ke Kang Heri begitu ya, terkait dengan saya tertarik dengan pemerhati kebijakannya Kang gitu ya. Jadi dulu sebelum jadi aktivis partai politik begitu ya, Akang kan banyak organisasinya di Kosgoro di awalnya, terus di Karang Taruna, terus di lembaga swadaya tadi begitu ya. Sebetulnya tujuan untuk memerhatikan itu menilai kinerjanya birokrasi atau memang apa sih sebetulnya tujuan untuk memerhatikan kebijakan publik tadi? Ya itu mungkin itu berawal dari apa yang ada dalam diri ya. Nah, itu tadi apa idealisme itu. Jadi kunaon sembako teh naik, BBM teh naik begitu. Begitu kan sama apa? Itu kan keluar dari hati kecil kan. Itu aspirasinya lewat tulisan atau misalkan kalau sekarang kan anggota dewan ada ke lapangan gitu menyalurkan. Ya, kita biasa ada tim investigasi atau demo. Juga. Sebetulnya apa itu jalan terakhir kalau demo. Oh gitu. Jalan terakhir kalau demo. Jadi kita lebih pada apa investigasi, kita lakukan bukan penyuluhan apa tuh peneguran lah, peneguran. Secara dialog atau tertulis atau gimana? Biasa kita langsung bisa kita langsung kita lakukan apa teguran bahwa nih misalnya ada temuan nih, ada temuan itu sudah dilaksanakan. Apa tuh? Misalnya apa? Temuan apa misalnya? Ya temuan penyimpangan anggaran gitu kan. Ketika belum terlaksana ya kita cegah.
Oke. Oh, Belum gitu. terlaksana kita cegah. Tapi kalau sudah terlaksana ya kita laporkan kepada lembaga hukum. Gitu. Ke Langkah-langkah. kejaksaan atau ke KPK. Kita lebih ke kejaksaan. Kejaksaan. Iya, iya. Jadi intinya pemerhati kebijakan publik ini, apapun regulasi yang untuk rakyat ya, itu kepentingannya, memberatkan atau tidak. Kadang-kadang yang memberatkan lah kalau misalkan kita protes itu ya. Nah kira-kira itu para birokrasi kita itu selalu tanggap atau gimana? Nah inilah. Padahal kan jelas ada undang-undang mengenai keterbukaan informasi. Kan? Oh iya. Ada undang-undang mengenai kita dilindungi juga dan kita juga berhak menanyakan. Nah tapi kan kadang birokrasi ini kan di kita sudah terbuka. Kan ada linknya, ada websitenya, ada kritik saran dan segala macam. Itulah makanya kadang kan karena mungkin mereka sudah ada sesuatu isama yang dia laksanakan tidak sesuai, kan dia tutup juga informasi itu kan. Oh gitu. Malah kadang ada kemarin saya lihat di berita tentang Bupati Garut yang melakukan hoax katanya tentang informasi yang dilihat di website itu kan. Dia memberikan laporan bohong itu kan. Atau sudah dilaporkan oleh salah satu lembaga ke Polda kemarin. Artinya pemerintahan sekarang? Ya, pemerintahan Garut sekarang. Ya, oh, Garut gitu. Sekarang. Kemarin saya baca di berita apa itu. Nah, mungkin nanti proses hukum aja yang menentukan apakah betul ada temuan itu mengenai atau tidak hoax ya disebutnya, bukan kebohongan publik, padahal kan sama aja kebohongan publik itu kan. Membuat laporan di yang informasi itu tuh yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Ya. Nah itulah. Nah inilah kadang juga birokrasi itu mempersulit mengenai keterbukaan informasi. Ya. Kalau jelaskan itu sudah dilindungi dalam undang-undang, sudah diatur dalam undang-undang. Jadi yang sekarang bisa diakses sama masyarakat itu informasi apa kira-kira? Ada sih informasi yang memang tidak ada sesuatunya, tidak ada penyimpangannya, biasanya di-share. Oh gitu. Jadi kalau ada yang tanda kutipnya, yang ada tanda kutipnya kan tidak di-share di publik. Kehela, gitu. Itu kadang dipingpong di mana di birokrasinya. Nah inilah makanya waktu itu tingkat apa Kang Punten? Tingkat birokrasi eksekutifnya atau legislatifnya atau yudikatifnya? Yang suka nyumput-nyumputin itu? Kadang sama. Oh sami wae eksekutif, legislatif, aduh. Nah inilah sama perlu kita benahi. Makanya ketika pemerintahan Jokowi pada waktu itu ada tagline reformasi birokrasi, revolusi mental. Saya sangat setuju sekali itu. Oh, setujunya? Setuju ya. Itulah yang harus kita rubah. Dari tatanan dari birokrasi. Birokrasi ini kan pemerintahan nih, baik eksekutif, legislatif, yudikatif itu kan pemerintahan. Betul. Pemerintahan. Ini saya sangat setuju sekali ini untuk dilakukan reformasi birokrasi kan. Tapi sebelum reformasi birokrasi, mentalnya dulu harus direvolusi. Ternyata dalam perjalanan mau memperjuangkan itu ternyata tidak mudah. Nah, kira-kira apa nih yang jadi batu sandungannya reformasi mental misalkan? Revolusi mental kan menyangkut kejiwaan. Menyangkut kejiwaan. Kalau revolusi mental
kejiwaan kan tidak bisa instan untuk merubahnya. Kan? Artinya birokrasi saat ini sakit jiwa gitu atau gimana? Itulah. Oh, Itulah. iya. Ya. Jadi ya kita harus akui lagi sakit semua ini kan, lagi sakit. Itulah Izamal. Iya. Memang kan ini perlu waktu yang tidak sebentar untuk merubah kejiwaan. Kan? Oh, oke. Iya, kan menyangkut mental, menyangkut mental. Nah, termasuk apa reformasi birokrasi. Nah, ini kan kadang sandungannya dari orang-orang birokrasi sendiri. Mereka yang membuat aturan, mereka juga yang membuat pelanggaran. Oke. Nah, inilah yuk kita sama-sama, masyarakat juga itu punya hak sebagai melakukan pengawasan. Masyarakat sendiri untuk melakukan pengawasan terhadap birokrasi, terhadap legislatif, terhadap yudikatif, punya hak masyarakat. Jadi untuk tidak mereka. Iya, tidak terwakili saja oleh lembaga swadaya masyarakat atau ormas, tapi juga masyarakat sendiri itu. Lewat apa itu kan? Ya melakukan misalnya pengawasan. Makanya di sinilah harus masyarakat tuh harus aktif, harus peduli. Itu. Jika tidak peduli, anteng-anteng aja nih orang-orang birokrasi. Kalau ketika tidak peduli, anteng-anteng aja. Termasuk nanti di pemilu ini partisipasi masyarakat ini diperlukan. Partisipasinya jangan golput. Oke. Harus ikut menentukan pilihan untuk menentukan langkah kita ke depan. Perwakilannya. Ya, baik perwakilannya maupun masyarakatnya. Ya. Masyarakatnya sendiri. Masyarakatnya menentukan perwakilannya nanti untuk bersuara di birokrasi. Untuk bersuara di birokrasi. Termasuk masyarakat juga berhak untuk melakukan pemantauan dalam penyelenggaraan pemilu. Oke. Dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi ketika ada pelanggaran, laporkan. Kalau kurang ditanggapi laporan, zaman sekarang kan mudah. Diekspos di media medsos kan cepat sekarang kan, gitu. Karena kecurangan ini masih pasti akan terjadi. Oke. Di dalam penyelenggaraan di tahun 2024 nanti. Di 2024 nanti. Nah, disinilah diperlukan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi Akang sendiri setuju ya ketika masyarakat mempunyai daya kontrolnya untuk para birokrasi. Tentunya setuju. Tentunya masyarakat yang pernah memilih si calon wakilnya begitu ya. Gitu. Ketika nanti wakilnya ini berbuat sesuatu begitu ya yang tidak baik tentunya untuk masyarakat atau membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro masyarakat, berarti ini hukumannya hukuman sosial berarti. Ya, hukuman sosial. Nah, jadi Akang Heri setuju ya? Setuju. Oke. Sahabat-sahabat Study Policy Center, menarik ya perbincangan dengan Kang Heri begitu. Namun sebelum kita lanjut nih obrolan kita hari ini, saya nyapa dulu nih untuk sahabat-sahabat yang ada di Banjar, Pangandaran, Ciamis, Tasik ya, Garut, Cirebon. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua pada sehat-sehat begitu ya. Dan saya juga tidak lupa untuk menyapa sahabat-sahabat yang ada di birokrasi ya, dari tingkat rukun tetangga, dari RT, RW, kelurahan, desa ya, tingkat kecamatan, Pemda ya, kabupaten kota maupun provinsi gitu.
Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ada birokrasi membuatlah kebijakan-kebijakan yang memang untuk keberlangsungan hajat orang banyak begitu ya. Baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, berbuatlah adil buat mereka begitu ya. Dan bagaimana caranya kebijakan-kebijakan Anda ini membuat semua kalangan masyarakat berbahagia begitu ya. Hidupnya juga tidak terlalu jomplang begitu ya stratanya, ada yang miskin banget. Kemarin saya dapat berita kita ribut dengan pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa, ternyata masih ada masyarakat yang pada saat ini makan di TPS mulung sampah dan dimakan. Eta nu miris buat saya begitu. Jadi warga Kota Bandung, Jawa Barat begitu ya, ketika ada pemerintah daerah yang tidak memperhatikan masyarakatnya, nah ini ada Kang Heri gitu ya, Kang Heri yang siap melayani untuk pemerhati kebijakan-kebijakan publiknya. Oke, saya juga akan menyapa sahabat-sahabat yang sekarang ada di Civitas Akademik ya, para guru, para ustadz, dosen, guru besar begitu ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di Civitas Akademik ilmu-ilmunya dipaparin kebarokahan begitu ya. Karena sudah mendidik kami khususnya di Kota Bandung dan Jawa Barat pada umumnya begitu. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh sahabat-sahabat Civitas Akademik mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat SPC dimanapun berada, kita lanjut ya obrolan dengan Kang Heri. Kita ada di penghujung acara di hari ini begitu. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Kang Heri mungkin di lain waktu lagi begitu kan. Ini yang saya perhatikan di kebijakan publiknya Kang Heri ya. Ya per hari ini kita dipertontonkan, diperlihatkan dengan fenomena yang memang miris menurut saya begitu ya. Per hari ini media di televisi maupun di radio begitu atau media sosial yang lainnya memperlihatkan bahwa kebijakan-kebijakan publik yang pada saat ini ada begitu. Ini kebanyakan infrastruktur kan. Pembangunan di mana-mana begitu. Tetapi pembangunan manusianya begitu. Ini menurut saya ini secara pribadi begitu ya, kok tidak diperhatikan gitu. Nah, ini ada apa kan gitu. Padahal kalau pembangunan manusianya dulu ya diperhatikan, kan infrastruktur juga bisa dilakukan begitu ya. Kira-kira pandangan Kang Heri nih untuk generasi-generasi saat ini, baik Gen Z maupun milenial, kita perhatikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat ini, dengan hal tadi aja gitu kan. Kira-kira kumaha? Saya rasa begini ya, pembangunan infrastruktur itu memang harus dibarengi juga oleh pembangunan SDM-nya. Betul. Itu harus seimbang pembangunan infrastruktur dengan pembangunan SDM. Jangan sampai SDM dari tingkat atas sampai tingkat bawah itu mengambil dari tenaga luar. Oh, oke. Padahal kan di kita tuh masih banyak yang qualified. Ibarat gini lah, Alam. Dulu sebuah negara Malaysia itu kan belajar ke kita, ke Indonesia. Oke. Sekarang kan kebalik. Indonesia bangga belajar ke Malaysia. Oh iya. Iya. Kira kan penduduk Malaysia tuh lebih gede Jawa Barat dengan Malaysia tuh. Jumlah penduduknya. Dan banyak orang-orang hebat di negeri kita ini. Nah, inilah Isama. Makanya kan saya lihat seorang guru itu mencetak orang-orang hebat. Seorang presiden tidak mungkin jadi presiden kalau tidak ada guru.
Oke. Seorang ahli apa, seorang profesor, semuanya kan cetakan dari seorang guru. Tapi kenapa tidak seorang guru tidak diperhatikan kesejahteraannya, apa-apanya kurang diperhatikan. Ya. Malah masih banyak honorer harus dibayar-bayar. Oh iya. Di Bandung, di Jawa Barat atau di mana? Baik, ya, saya Indonesia. Nah, itu sedangkan pembangunan SDM, itu salah satunya melalui guru. Nah, disinilah dunia pendidikan yang harus dibenahi juga. Makanya kenapa saya tertarik masuk di dalam sistem. Karena kalau ingin ikut merubah ya harus ada di dalam sistem. Harus ada di dalam sistem. Makanya saya nyalon di Partai Gelora Dapil Jabar 10, yaitu Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Jabar 10. Mudah-mudahan lah masyarakat di Purwakarta dan Karawang bisa lebih jeli, lebih pintar lagi dalam memilih calon wakilnya, agar bisa betul-betul memperjuangkan aspirasi daerahnya, masyarakat. Ya, daerah. Oke. Insya Allah kalau saya terpilih menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar 10, Karawang, Purwakarta, insya Allah saya akan selalu memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang menjadi kepentingan atau kesejahteraan buat masyarakat di Purwakarta dan Karawang. Nah. Itu biasanya yang menentukan daerah pemilihan itu akan sendiri atau dari partai, biasanya kebijakannya itu dari mana? Itu kadang dari partai juga. Saya kebetulan mendapat tugas di daerah pemilihan Jabar 10 oleh partai, dan kita sebagai kader yang fatsun terhadap partai, ya, kita harus melaksanakannya. Dan insya Allah dengan nawaitu dan kerja keras kita, insya Allah Gelora akan mendapat kursi. Dapilnya Karawang Purwakarta. Di dapilnya Karawang Purwakarta. Kursinya berapa? 1, 2, 3. Kalau untuk dapil Jabar 10 tuh 6 luar biasa. Tapi kan 18 partai kan. Iya. 18 partai, satu partai berapa caleg. Itulah diperebutkan oleh banyak. Ya, oke. Siap Kang Heri, closing statement deh gitu ya dari Kang Heri. Tapi sebelum closing statement, saya mau menginformasikan kembali bagi sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, yang pada hari ini sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari kabupaten kota, provinsi maupun pusat, DPR RI maupun DPD, begitu. Bagi sahabat-sahabat yang sekarang lagi nyalek mau konsultasi pemenangannya, itu boleh menghubungi admin Alam Mahardika Study Policy Center, di deskripsi ada. Silakan menghubungi admin saja begitu. Dan yang terakhir, closing statement dari Kang Heri, sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center. Kira-kira Kang Heri apa nih yang mau disampaikan kepada kaum Gen Z, milenial pada hari ini yang sedang memerhatikan kebijakan-kebijakan publik, begitu ya.
Artinya mereka sedang menentukan arah, begitu ya. Arah mereka ini akan menentukan tentunya untuk dirinya sendiri, begitu ya. Karena ketika mereka memilih datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024, dia memilih salah satu calon atau parpol, dan mereka juga akan bertanggung jawab terhadap memilihnya si caleg atau si parpol ini, atau mungkin kepala presiden misalnya, begitu. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan sama Kang Heri terhadap Gen Z atau milenial tadi? Mungkin begini untuk kaum Gen Z maupun milenial, tadi sudah saya sampaikan bahwa jangan buta politik. Kita harus peduli baik terhadap lingkungan sosial. Nah, itu terakhir ya, kita harus peduli dengan politik, karena yang akan merubah lingkungan dan sosial itu kebijakan politik. Makanya bagi generasi Z maupun milenial harus terus mau belajar dan melek politik. Jangan apatis terhadap politik. Karena ketika apatis, apapun kalian mau bicara peduli lingkungan, peduli sosial, peduli bla 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 lainnya, percuma. Tidak yang ada yang ngangkung aspirasi itu. Ya, karena kita tidak bisa menentukan kebijakan politiknya. Karena semua itu ada dalam kebijakan politik. Semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan, gitu. Makanya ketika teriak sembako naik, BBM naik, semua ripuh, itu kan adanya di kebijakan politik. Nah, ini baik Gen Z maupun milenial ataupun masyarakat umum, yuk kita sama-sama kawal pemilu 2024 ini yang jujur, adil, dan jadi itu namanya jujur adil, bebas dan rahasia. Gitu. Jadi marilah kita tentukan pilihan bukan hanya karena uang 50.000, 100.000. Tapi dampaknya lebih dari 5 tahun. Bisa 10 tahun, bisa 10 tahun ya. Inilah sama bagi masyarakat umum maupun Gen Z. Apalagi ini Gen Z ini generasi penerus bangsa yang betul-betul saat inilah mereka itu punya hak menentukan arah negeri ini. Itu. Jadi harus betul-betul dibina, dididik bagaimana Gen Z ini bisa betul-betul tepat dalam memilih para wakilnya atau memilih para pemimpinnya. Karena kan pengaruhnya ini sangat besar. Terhadap kelangsungan hidup yang akan datang. Itu. Makanya kita marilah kita sama-sama baik Gen Z, milenial maupun seluruh masyarakat umum kita sukseskan pemilu 2024 dalam rangka menentukan kesejahteraan maupun kehidupan bangsa ini ke depan. Hatur nuhun pisan Kang Heri, pada saat ini sudah berdialog dengan kita, apa yang menjadi harapannya. Mudah-mudahan Kang Heri
tujuannya tercapai begitu ya. Kalau nggak salah ya Kang Heri, di Purwakarta itu 977 sekian DPT gitu ya, dan di Karawang itu sekitar 1.770 sekian DPT. Kalau misalkan sekarang untuk DPR RI aja harus mengumpulkan sekian DPT, katakan 100.000 kayaknya sih realistis ya. Kalau Kang Heri punya keoptimisan dapat satu kursi di dapilnya, dapil 10 ya, dapil 10 Jawa Barat. Baik sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, jumlah pemilih pada saat ini itu terbanyak adalah kaum milenial dan Gen Z. Itu totalnya bisa sampai 100 juta lebih. Kalau ditotalkan dengan jumlah seluruh DPT yang ada di se-Indonesia itu di kisaran 190 juta DPT. Kurang lebih sebegitu, dan ini pemilih-pemilih yang memang perlu dicerdaskan oleh setiap partai politik maupun oleh para calon-calon legislatif maupun calon-calon eksekutif ke depannya. Sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, kita sudah ada di penghujung durasi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini siapapun yang mendengarkan gitu ya, menonton channel ini mendapat sedikit pencerahan begitu ya. Kalau misalkan ada masukan atau ada istilahnya saran begitu ya, itu boleh ditulis di komentar di bawah layarnya. Mungkin kita akan bertemu lagi dengan Kang Heri di waktu kesempatan yang lain. Itu saja mungkin yang bisa kami berikan informasi pada hari ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Kang Heri. Sami-sami. Mudah-mudahan Alam. iya lancar. Amin, amin, amin.